Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksal Ismail, Stambuk G701-18015. Saya adalah mahasiswa S1 jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan fisikokimia, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari salah satu jenis obat, yaitu amlodipin. Nah, langsung saja, amlodipin ini merupakan salah satu obat penghambat kanal kalsium yang bekerja pada sistem kardiovaskular dengan indikasi antara lain seperti hipertensi, angina pectoris, dan penyakit kardiovaskular yang lain. Nah, amlodipin ini beredar di pasaran dengan bentuk sediaan tablet dengan berat 2,5 mg, 5 mg, dan juga ada yang 10 mg. Nah, amlodipin ini memiliki pemberian serbuk hablur, putih atau hampir putih, dengan kelarutan yaitu mudah larut pada etanol, kloroform, dan juga dalam eter. Nah, untuk rumus kimianya, amlodipin memiliki rumus kimia C20, H25, ClN2, dan O5. Nah, amlodipin memiliki massa mol yaitu 408,879 gram per mol dengan nilai pKa 8,6. Untuk rumus struktur dari amlodipin, teman-teman bisa lihat seperti gambar yang di samping ini. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang mekanisme kerja dari amlodipin. Bagaimana sih amlodipin bisa menurunkan tekanan darah atau hipertensi? Nah, amlodipin yang bekerja pada sistem kardiovaskular ini bekerja dengan cara melemaskan dan memperlebar diameter dari pembuluh darah. Nah, efek yang dihasilkan dari melebarnya pembuluh darah tadi yaitu akan memperlancar aliran darah menuju ke jantung dan akan mengurangi tekanan darah juga. Nah, selain itu, obat ini juga akan menghambat atau menghalangi kadar kalsium yang masuk ke dalam jaringan otot halus yang ada di dinding pembuluh darah jantung. Kenapa harus dihambat? Karena kalsium yang masuk ke dalam jaringan otot halus yang ada di pembuluh darah jantung tadi, ini akan menyebabkan pembuluh darah menjadi kontraksi. Sehingga dengan adanya penghambatan dari amlodipin, ini akan menyebabkan pembuluh darah yang ada di otot polos jantung tadi itu akan relaksasi. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek farmakokinetika dari amlodipin. Nah, amlodipin ini juga melewati proses farmakokinetika yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, yang pertama yaitu proses absorpsi. Amlodipin ini merupakan obat yang cukup cepat diabsorpsi dengan konsumsi oral dengan mencapai bioakuabilitas sebesar 64%. Nah, konsentrasi amlodipin dalam darah ini dapat mencapai puncak pada saat 6-12 jam setelah obat ini dikonsumsi dan dimetabolisme di hati. Untuk kadar plasma dari amlodipin ini akan semakin meningkat dengan penggunaan amlodipin dalam jangka panjang. Ini berhubungan dengan masa paruh eliminasi dari amlodipin itu pada 35-48 jam. Dan untuk kadar plasma ini akan stabil itu setelah pemberian amlodipin secara rutin selama 7-8 hari. Proses yang selanjutnya yaitu distribusi. Amlodipin memiliki volume distribusi sebesar 21,4 liter per kilogram. Nah, dengan volume distribusi tersebut, amlodipin dapat terdistribusi masif ke kompartemen jaringan. Nah, sekitar 93-98% amlodipin dalam plasma darah ini terikat dengan protein. Selanjutnya, yaitu proses metabolisme. Nah, amlodipin ini dimetabolisme di hati akan menjadi bentuk metabolit inaktifnya. Nah, metabolit amlodipin ini tidak memiliki aktivitas antagonis kalsium. Jadi, hanya sedikit bentuk obat aslinya yang diekskresikan melalui urin. Nah, berbicara tentang ekskresi, kita langsung saja membahas juga tentang proses ekskresi dari amlodipin. Nah, sebagian besar dari metabolit amlodipin atau sekitar 62%
dosis yang kita konsumsi itu akan diekskresikan melalui urin dan sisanya akan diekskresikan melalui feses. Nah, teman-teman, jadi itu tadi sedikit penjelasan mengenai aspek-aspek fisikokimia, farmakodinamik, dan juga farmakokinetik dari obat amlodipin. Jadi untuk teman-teman yang mengkonsumsi atau penasaran dengan bagaimana sih sebenarnya obat amlodipin, semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Sekian yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau